Perbuatan dosa biasanya memunculkan dalam diri manusia kegelisahan. Begitu juga rasa tertekan, ketakutan, putus komunikasi dengan Tuhan, dan juga rasa tertuduh. Akibatnya pelaku cenderung untuk menjauh dari Tuhan dan juga membuka peluang untuk melakukan perbuatan dosa yang berikutnya. Disinilah dibutuhkan seorang pengantara yang menghubungkan antara manusia yang berdosa dengan Tuhan yang Maha Benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semua kita dipanggil untuk pelayanan ini. Kalau kita bisa melihat, kita tarik jauh ke belakang di mana Musa juga mengambil peran yang sama ketika dia menghadapi bangsa Israel, memimpin bangsa Israel, dan juga sebagai hamba Tuhan yang berada di tengah-tengah bangsa pilihan Allah. Kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Musa pada Ulangan 5, pasal yang kelima, ayat 4 sampai dengan yang kelima. Dikatakan begini, Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dikatakan demikian oleh Musa karena apa? Karena dialah yang menghadap Tuhan, mendengar firman Tuhan, lalu menyampaikannya kepada umat pilihan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kalimat yang diucapkan Musa sebagai penegasan pelayanan pengantaraannya, yaitu aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadanya. Panggilan itu pada masa anugerah ini berlaku dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau menjalankannya, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa syafatlah untuk merdeka. Artinya apa? Berdoa syafatlah untuk mereka yang telah jatuh di dalam dosa, yang hari ini mulai menjauh dari Tuhan, yang hari ini mulai tersesat, yang hari ini mulai mengikuti jalannya sendiri. Sehingga mereka semakin jauh dari Tuhan, bahkan mungkin saja terhilang. Orang-orang itu bisa saja ada di dekat kita, misalnya anggota keluarga kita, rekan-rekan sekerja kita, rekan-rekan sepelayanan kita, bahkan orang-orang seprofesi dengan kita. Kiranya kita perlu bersyafaat baginya supaya belas kasihan Tuhan dicurahkan dalam kehidupannya. Yang kedua adalah sampaikanlah firman-Nya kepada mereka. Artinya apa? Ketika kita berdoa untuk orang-orang supaya mengalami belas kasihan Tuhan, tentunya saya percaya Tuhan juga berbicara melalui kita untuk disampaikan kepada orang tersebut. Sehingga mereka mendengar firman Tuhan melalui kita, mendengar tuntunan Tuhan melalui kita, mendengar apa yang Tuhan inginkan melalui kita. Dan kita boleh memberitakannya kepada orang tersebut sehingga mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.